Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan Roy di acara kita Podcraft Digital ya. Dimana kita hari ini masih ada di Inacraft dan hari ini ada hari yang ke berapa? Hari keempat. Yes, right, hari keempat. Jadi kita tersisa satu hari lagi. So, buat kalian di rumah yang belum sempat datang ke Inacraft 2023 di bulan Maret ini harus datang. Kalau sampai nggak datang rugi pastinya, karena ini surganya handmade, surganya craft. Nah, hari ini di hari keempat Inacraft kita akan ngobrol lagi dengan salah seorang pengusaha yang dari Tangerang Selatan, tepatnya Banten, di mana beliau punya produk yang luar biasa, yang produknya menjadi produk andalan, produk idaman orang-orang yang cari barang-barang berkualitas tinggi, kualitas hebat. Seperti apa produknya dan apa nama produknya, kita ketemu dengan Mbak Heri Ru. Halo, selamat siang Mbak Heri Ru, apa kabarnya? Baik ya. Ya. Mbak Heri, boleh dikasih tahu ke kita bagaimana perasaan Mbak Heri hari ini ada di Inacraft di tahun 2023 nih? Senang yang pasti, melihat antusias dari pengunjung yang banyak sekali, dan juga dari keberagaman dari craft makin kesini yang semakin bagus, apalagi setelah pandemi ya. Jadi ini kayaknya balas dendam. Kayak balas dendam ya. Oke. Jadi Mbak Heri juga melihat bahwa kayaknya ragam baru di craft juga mulai tumbuh dan berkembang di Inacraft, seperti itu ya? Betul, ya, terutama saya lihat juga anak-anak mudanya juga udah mulai ikutan untuk berpartisipasi dalam Inacraft ini gitu. Jadi dalam belinya atau dalam produksi ya? Produksi ya? Dan beli juga ya. Tapi utamanya sih di produksi. Tentunya kalau produksi banyak, berarti kan untuk dari kalangan muda juga pasti akan siap. Nah, salah satu produknya ya yang dibikin oleh anak muda ini nih, ada jeans tenun nih ya, dari Pekalongan. Oke, baik Mbak Heri, boleh kasih tahu kita dong, Mbak Heri punya produk apa? Perusahaan namanya apa, terus produknya seperti apa? Oke. Nama brand saya itu Her Violet. Her Violet. Ya, karena dari gabungan dari Heri dan Violet. Her Violet itu karena saya suka warna-warna violet itu. Gitu. Jadi digabung aja jadi satu, jadi Her Violet. Her Violet. Ya. Jadi main produk saya itu pembuatan tas. Oke. Tas utamanya itu tas wanita, terbuat dari kain-kain tradisional Indonesia dari seluruh Indonesia, dan juga dikombinasikan dengan kulit asli. Produk tas yang dibikin dikombin dengan kulit ya? Iya, betul. Dari kain-kainnya dari seluruh Indonesia? Betul. Ini salah satu contohnya? Ya, ini salah satu contoh. Saya nggak bawa banyak, tapi ini yang memang saya bisa dipakai saya selama di Inacraft, karena cuma bawa HP, dompet kecil gitu. Yes, oke. Ya. Sejak kapan usaha Her Violet ini? Nama Her Violet itu udah dari 2009 sih, 2009. Betul, jadi udah 14 tahun, 13 tahun ya. Ya, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. 13 mungkin. Mau 13 ya. Tadinya sih saya tidak bikin tas ya, utamanya pertama kali saya usaha itu pertama saya membuat aksesoris, kalung-kalung gitu dari batu dan kawat gitu. Tapi dengan berkembangnya waktu, market, passion, peluang, ternyata makin ke sini itu saya fokusnya itu pembuatan tas. Oke. Dari 2009 produknya sebenarnya pertama bukan tas ya? Atau tas sudah dibikin juga pas waktu-waktu itu? Belum sama sekali. Jadi memang utama saya itu benar-benar dari pembuatan kalung. Nah, kenapa saya membuat tas itu? Utamanya tadinya itu saya membuat clutch yang atas pesta yang dikombinasikan dengan batu-batu. Tapi ternyata setelah itu saya mendapatkan peluang ke penjahit tas yang bagus, terus yaitu sambil mencari tahu bagaimana sih furnish tas itu gitu. Akhirnya
saya memutuskan untuk mempunyai produksi sendiri untuk tas. Jadi saya meng-hire penjahit, beli peralatannya semuanya benar-benar dari nol gitu. Oh gitu, karena melihat ada peluang di sana ya. Betul. Ya siap. Oke Mbak Heri, kan banyak ini beberapa orang atau pengusaha itu kadang-kadang dalam berwirausaha atau dalam buat produk itu motifnya banyak nih. Ada yang motifnya karena melihat daerahnya yang begitu melimpah materi atau bahan yang untuk bisa dibikin sesuatu, atau mungkin ada yang karena melihat lingkungan yang pada nganggur semua, jadi dia berpikiran agar banyak lapangan kerja di berusaha. Kalau Mbak Heri sendiri bikin Hair Violet, ide awalnya apa nih? Ide awalnya itu mungkin dari melihat kain tradisional Indonesia itu banyak sekali. Ya, saya lihat temen untuk membuat baju sudah banyak banget. Oke. Ya. Saya juga pengen membuat kain tradisional itu tidak cuma sebagai baju atau kain yang dipakai itu aja gitu loh. Jadi bisa dipakai fungsi yang lain. Fungsi yang lain yaitu membuat tas gitu. Salah satunya itu diversifikasi produk ya, boleh dibilang. Jadi supaya orang pun tidak bisa tahu bahwa kain tradisional Indonesia itu tidak cuma untuk dibikin baju aja gitu, tapi sebenarnya bisa juga untuk hal-hal yang lain. Nah, saya tertariknya itu yaitu satu dibikin karena tas. Hari Perempuan, fashion. Ya, dan perempuan siapa sih yang nggak suka tas? Nah, maksud makanya. Oke, siap. Satu orang tas itu bisa minimum itu 10 tas gitu. Terus saya juga kemarin. Saya tuh bingung sama istri saya tuh. Kepala lihat barang bagus, pengen beli. Kan saya bilang, kalau tas yang itu masih bagus. Tas saya itu baru kemarin beli. Warna ini belum loh. Model ini warna hitam belum, warna merah belum. Oh gitu ya? Iya. Saya cowok nggak tahu ya. Ternyata itu ya. Betul. Karena padahal di lemari itu banyak gitu loh. Pas waktu nyari, nggak cocok, kayaknya nggak punya barang deh. Nah kadang malah kayak gini Mbak Heri. Kadang pas dibuka lemari yang lama nggak dibuka gitu kan. Ternyata aku punya ini ya. Nah betul itu. Sama baju, sepatu, sampai tas seperti itu. Sampai ada yang belum dipakai. Masih dalam kantong belanja. Itu banyak sekali terjadi. Itu bukan karena orang lain tapi ke saya. Mungkin karena kodrat wanita kali ya. Itu makanya suaminya yang harus cari duitnya yang ada yang semangat nyari uang dan ada yang menghabiskan uang ya. Oke, siap. Baik. Nah, berikutnya Mbak Heri ini sejak kapan gabung sama Inacraft, Mbak? Saya Inacraft itu dari awal pun dari 2009 saya udah ikut Inacraft. 2009? Iya. Di awal mulai bikin yang sebelum? Iya, soalnya dari perhiasan bikin aksesoris itu saya udah ikut Inacraft. Tapi pertama mungkin karena modal dan saya juga produk juga nggak terlalu banyak, saya masih sharing sama temen gitu loh, satu stand bisa berdua gitu. Jadi semakin kesini akhirnya yaitu mungkin terkumpul dengan barang juga ada, modal juga ada. Akhirnya saya setelah itu sampai sekarang selalu sendiri. Atau jangan-jangan Mbak Heri menemukan ide untuk bikin tas wanita itu karena salah satunya melihat yang gitu banyak teman-temannya di Inacraft, aku bisa tuh begini kayak gitu. Salah satunya. Iya bener ya. Kayaknya saya juga bisa gitu loh di itu. itu. Kan kadang-kadang gitu ya. Karena kalau kita ngeliat produk apa dan kita melihat bahwa kita bisa. Ya potensi kayaknya itu. Source atau sumber juga ada. Kenapa enggak ya? Oke, siap. Baik, sekarang setelah gabung sama Inacraft dari 2009 ya, selain salah satunya mendapatkan ide untuk bikin tas, apa saja nih dapat bersama Inacraft? Yang pasti saya banyak sekali pertemanan yang tadinya cuma sebagai customer itu menjadi teman baik. Itu banyak banget. Bahkan se Indonesia itu ya? Bisa
saya nggak bilang se-Indonesia, tapi saya banyak banget gitu loh. Jadi saya pun bisa deket, terus networking saya juga jadi banyak sekali gitu. Ya. Itu mungkin karena produk saya itu lebih ke personal touch ya. Jadi Seperti apa tuh personal touch? personal touch itu saya tidak hanya menjual gitu loh, tapi saya juga ada cerita dari kenapa saya memilih motif ini, ataupun karena saya masih suka ya itu mungkin ada seni gitu lah di situ. Kain pun saya masih motong sendiri gitu loh untuk supaya tas ini itu bagus, supaya kombinasi warna dengan kulit itu benar-benar saya masih motong sendiri. Sendiri? Iya, itu hampir Sebentar, sebelumnya punya kalian untuk potong ada. kain? nggak ada Berarti belajar ya? kali. Otodidak aja. Otodidak? Ya, jadi ya itu salah satunya mungkin saya sangat suka sekali melihat yaitu satu branded ya produk gitu loh ya, yang merek-merek yang tahu lah gitu. Saya follow semua produk Pajala ataupun desainer terkenal itu sangat buat saya itu adalah untuk menambah ilmu, sesuatu ilmu yang memang tidak bisa didapat dengan cepat gitu loh. Tapi saya mengasah itu yaitu dengan salah satunya membaca, melihat produk-produk dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, karena itu menambah wawasan saya gitu dalam Dan di sana pasti juga kadang ada tutorial, kadang ada itu betul. kayak gitu ya. Dan ketika itu dipraktikkan sendiri, akhirnya ketemu lah ya kunci-kuncinya ya. Jadi kalau misalnya itu ya nggak cuma bekerja begitu aja gitu, tapi diri saya sendiri pun harus Update diri ya. update diri, betul. Oke, siap. Nah, dengar nih Mbak Heri, bahwa produk Mbak Heri ini menjadi produk idaman karena kualitasnya bagus, jadi ada di posisi middle up nih. Para penggunanya seperti para pejabat, para pengusaha, selebriti. Nah, kiat-kiatnya seperti apa agar kita bisa ada di kelas itu, Mbak Heri? Ya pasti sih saya sangat menekankan di segi kualitas. Satu sama ciri khas. Ciri khas. Ya ciri khas dari produk Reviolet itu benar-benar saya saya develop ya, kembangkan itu supaya benar-benar menjadi orang melihatnya itu suka dan bangga gitu loh untuk bisa memakai itu gitu. Dan itu memang tidak gampang, itu butuh waktu sangat lama gitu ya, selama dari 2009 sampai ke sekarang. Ada di posisi itu di tahun berapa? Mulai ada di posisi itu, Mbak Heri? Mungkin dari baru-baru aja kok, saya baru saya nggak tahu ininya seperti apa, tapi memang itu sejak mungkin dalam 5 tahunan terakhir inilah. 2007-an lah ya. 4 tahun ini, ya gitu. Jadi mungkin saya melihat kualitas saya sama konsistensi saya dengan produk itu, dan kualitas saya makin kesini makin bagus gitu loh. Dan itu sih saya mengupgrade terus gitu loh produk. Oke, siap. Itu pasti ya Mbak Heri ya. Siapa tahu ada lagi trik atau tips tertentu yang siapa tahu bisa dibocorkan ke teman-teman nih. Networking sih ya, saya boleh dibilang itu networking. Networking ya. Ya. Menjaga hubungan baik dengan customer. Networking, saya pun tetap ya tentu saya berteman dengan ya ada beberapa teman gitu loh yang ini gitu. Terus satu kualitas juga gitu. Dan lebih ininya ke situ sih Pak. Saya mengini sekali sama yang namanya networking. Maybe juga ada custom gitu yang sama seorang yang memang pengen beda banget dengan yang dipakai oleh orang lain, termasuk juga produknya Mbak Heri nih, Hair Violet Week. Tapi aku pengen dibikinin yang cuma satu seperti itu juga. Ya memang mungkin satu produk yang kain yang saya pakai itu kan tenun ya, handmade. Dan itu memang dibuatnya oleh penenun itu sendiri pun satu-satu gitu. Dan itu yang selalu saya tekankan ya. Jadi dalam satu kain itu selendang itu ya memang cuma bisa jadi satu. Jadi saya ketika itu pun saya bisa dibikinin model yang sama, tapi untuk warna dan motif yang persis banget saya bilang nggak bisa.
walaupun itu mau nanya siapa misalnya pejabat atau menteri ataupun apa yang ngomong gitu ya nggak bisa karena memang dari sananya itu dari penenunnya itu juga nggak bisa karena Oh ini berarti nih yang bikin mahal, yang bikin di kelas middle up ini berarti. dan itu tentu dari ya akan mempengaruhi ke harga juga kan. Jadi Oke. kenapa dia gitu? Iya, jadi ketemu deh ya. Ya. Karena satu-satu jadi pasti akhirnya costnya mahal ya. Costnya mahal akhirnya yang beli juga yang duitnya gede ya. Otomatis jadi middle up sendiri ya. Siap. Baik. Berikutnya boleh dong dikabarkan ke kita di Inakraf harapan-harapan Mbak Heri ke depan acaranya pengen seperti apa? Atau ini sudah cukup bagus buat? Yang pasti saya selama udah dari 2009 saya ikut Inakraf, ini perkembangannya itu bagus sekali ya. Udah mulai maksudnya sudah ada perubahan, terutama sehabis pandemi ini perubahannya itu sangat kentara karena saya sebagai salah satu pengurus juga gitu loh ya. Yang pasti saya maunya sih dari pihak nanti Inakraf akan semakin terbuka dengan perkembangan zaman ya begitu. Jadi ya memang sesuatu itu tidak bisa berubah dengan cepat gitu loh. Tapi ini sekarang aja udah dengan diinisiasi dengan sesuatu kayak podcast atau Ya, istilah itu jawaban tentang tantangan zaman ya. ya itu kan untuk merubah sesuatu hal yang sudah lama untuk kemudian gitu kan perlu waktu memang ya. Jadi ya tapi sudah saya lihat itu perubahan itu sudah ada. Ya semoga nantinya itu mungkin dari segi misalnya displaynya ataupun bagaimana itu bisa untuk ikonnya mungkin akan lebih fresh lagi supaya lebih orang wah ternyata ikonnya bagus banget, displaynya seperti apa. Oke. Ya. Bersama-sama lah nanti kita menemukan itu ya. Kita bersama-sama ya. Mengembangkan Inakraf itu semakin ke depannya itu semakin bagus. Jadi orang pun pengunjung pun tidak bosan untuk ataupun tidak merasa Inakraf gitu-gitu aja nih nggak ada perubahan. Kita siapkan kejutan-kejutan berikutnya di tahun berikutnya. Betul. Baik. Mbak Heri berikutnya sebagai pengusaha yang sukses ya itu harus punya kalimat sakti agar untuk bisa membakar semangat para pengusaha yang lain atau calon-calon pengusaha. Apa nih yang ingin disampaikan untuk mereka nih? Konsisten, Jangan menyerah, inovasi. Siap. Wah, itu aja yang jadi pengusaha. Oke. Selain modal ya, tapi itu modal kan bisa dicari ya. Tapi Betul. masalah konsisten, Ada sponsor BNI ya? BNI bisa bayarin. Yes, sama. Iya. Modal bisa diinin, tapi masalah konsisten. Dan apa tadi saya bilang? Konsisten, Inovasi, jangan menyerah. menyerah. Itu yang kan itu dari diri sendiri ya. Oke. Orang lain nggak bisa. Yang paling penting itu ya, Mary ya. Siap, Mary, terima kasih sudah bersedia ngobrol bareng kita di podcast kita dan Smart Podcast. Ya, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang di sana ya. Tentang bagaimana menjadi brand yang hebat, tentang bagaimana menjadi brand menjadi andalin zaman orang-orang yang di middle up dan sebagainya. Semoga bisa kalian ambil sari-sari nilai-nilai dari obrolan kita berdua. Amin. Dan sampai ketemu lagi nanti di podcast berikutnya ya. Masih di Digital Goals, masih di Inakraf 2023 dengan tema kita The Authentic Soul Sulawesi dengan tagline From Smart Village to Global Market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.